Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya kita diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berada di sini ya untuk melanjutkan materi pada pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 79 ya Kota Palu, agenda 2. Jadi Bapak Ibu ini sudah hari ke berapa ya, sudah melewati agenda 1 gitu. Jadi kita hari pertama masuk agenda 2, saya hanya mengambil waktu 1 jam saja, jadi nanti saya selesai sampai jam 10.45. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ingin mengenal dulu secara sekilas Bapak Ibu ya, setidak-tidaknya kalau kayaknya sih kalau baku lewat kita tidak tahu juga ya, karena ketemunya di sini saya lihat imut-imut semua. Pas di sini kelihatannya besar, nanti ketemu ternyata mungil gitu ya, sama seperti saya gitu. Ibu kelihatannya tua di sini, pas ketemu langsung ternyata lebih tua gitu ya, lebih tua sekali gitu. Jadi bukan lebih muda, ternyata lebih tua sekali gitu ya. Pak Zainal ketawa. Ya, begitu kenyataannya Pak. Dapat lihat di sini Ibu tua sekali Ibu ini. Pas lihat kenyataannya, waduh ternyata lebih tua. Baik, jadi begitu juga Bapak Ibu kelihatan di sini kelihatannya besar gitu ya, pas di luar ternyata lebih besar, atau dapat lihat kecil ternyata besar gitu ya. Kayak Pak Christian Daud di sini kelihatan besar gitu, padahal pas di luar lebih besar lagi gitu ya, karena di sini kan cuma kecil gitu ya. Oke. Baik, jadi Bapak Ibu ini SK 80%-nya TMT kapan ini Bapak Ibu? TMT kapan? 1 Agustus 2019 itu. 1 Agustus 2019. 2019? Iya. Baru hampir 2 tahun ya, baru hampir 2 tahun. Ya, nyaris 2 tahun, 2 bulan ke depan gitu ya. Berarti belum 2 tahun, belum lama berarti ya, masih baru gitu ya. Alhamdulillah. Harusnya berapa tahun Bapak Ibu di percobaan? Harusnya berapa tahun? 1 tahun Ibu. 1 tahun. Oh, berarti Bapak Ibu penuh cobaan ya sampai 2 tahun Bapak Ibu ya. Alhamdulillah gitu. Baik Bapak Ibu, saya ingin mengenal Bapak Ibu, di samping itu juga saya ingin mendengar suaranya Bapak Ibu gitu ya, apakah memang koneksinya bagus. Oke, pertama saya ingin Pak Saiful Agus memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Saiful Agus, saya dari instansi Dinas Pendidikan. Saya guru kelas 4 SD. Guru kelas 4 SD. Di SD mana? Ya, SD Impres 1 Kawatuna, Ibu. Kawatuna di atas sana ya? Iya, Bu. Berarti ini orang pintar pertama di kelompok ini ya, Agus. Tidak juga, Ibu. Lu kan guru kelas itu pintar ya, semua pelajaran diajarkan. Oke, asalnya dari mana Pak Agus? Saya asli Palu, Ibu. Asli Palu, oh, alhamdulillah ya, orang Palu membangun kota Palu ya, mencerdaskan anak bangsa. Oke. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Zainal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Zainal dari instansi Dinas Pendidikan, Unit Kerja SDN 24 Palu. Jalan Ahmad Yani. Ya. 24? Iya, Ibu. Bukan Jalan Ciditiro bukan? Di sampingnya, Ibu. Kalau yang Jalan Ciditiro itu SDN 5, Ibu. Oh, begitu. Ya, pasti perempatan situ, Ibu. Ya, berarti baku belakang tapi ini ya. Iya. Lain jalan ternyata, lain jalan. Lain pintu masuk. Iya. Oke, Bapak guru kelas atau guru olahraga? Guru kelas, Ibu. Oh, guru kelas. Kelas berapa? Kelas 5 saat ini, Bu. Kelas 5 ya. Oke, ini orang pintar kedua di kelompok ini. Orang asli mana Pak Zainal? Lahiran Toli-Toli, Bu. Toli-Toli. Iya. Apa-apa mengabdi di Kota Palu Pak ya? Tidak apa-apa, Ibu. Tidak apa-apa. Iya.
Oke, saya kira Bapak menyesal ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya Ibu Bella. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bella Meta Gracia, instansi saya dari Dinas Pendidikan, unit kerja saya SDN 3 Palu, Ibu. SDN 3 di samping SMP 1 ya. Iya, Ibu, Jalan Ibu Muhammad guru Hatta. apa? Ya, Guru kelas, Ibu. guru kelas. Oke, baik. Terima kasih Ibu Bella. Asli mana Ibu Bella? Saya kelahiran Parigi Motong, Ibu. Oh, jadi hidup di Palu merantau ini atau sudah lama di Palu? Merantau, Ibu. Rantau. Oke, Ibu. Jangan menyesal Bu ya. Jadi tetap sudah janji harus mengabdi di Kota Palu. Oke, Ya, siap, terima Ibu. kasih Ibu Bella. Ini Ibu Bella orang pintar ketiga di kelompok ini ya. Kemudian selanjutnya Ibu Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya Tita Lestari Popang dari unit masa. Di mana Ibu? Ibu Tita? Unit kerja dari Rumah Sakit Unit Anutapura. kerja dari Rumah Sakit Anutapura. Ya. Iya, Ibu apa? Dokter? dokter umum, Bu. Dokter umum. Dokter umum ya. Dokter umum. Oke. Baik, aslinya mana Ibu Tita? Asli Toraja, Bu. Toraja. Besar di Palu. Iya. Merantau di Palu? Iya, Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Tita. Mudah-mudahan betah ya di Palu. Selanjutnya Ibu Ulfa. Ulfa Sari Mahmud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ulfa Sari Mahmud, instansi Dinas Pendidikan, unit kerja SDN Impres Liklayana Indah, guru kelas 6, Ibu. Oke. Ibu asli Palu? Kalau lahirnya di Makassar, besarnya di Pantai Timur, Ibu. Waduh, sekarang di pantai tengah. Sekarang di Palu. Di Palu, oke. Baik, terima kasih Ibu Ulfa. Ya, selanjutnya Ibu Nur Yakin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Yakin, instansi Dinas Kesehatan Kota Palu, unit kerja Puskesmas Nosarara. Puskesmas, di mana itu? Nosarara. Nosarara di Jalan Malontara, Ibu, Pengau. Iya. Oh, Pengawu. Oh iya. Dekat SMA 6 itu ya? Bukan. Bukan, Ibu, dia sudah pindah ke sebelah jalan. Iya. Oh, begitu. Oke, terima kasih Ibu. Ibu asli Palu, Bu Nur Yakin? Palu. Alhamdulillah. Lahirnya di Palu, aslinya Bugis, Sulawesi. Oh iya. Tapi sudah lama di Palu ya? Sudah lama tinggal di Palu. Lama, Ibu. Ya, oke. Baik, terima kasih Ibu Nur Iya. Yakin. Selanjutnya Ibu Zuliani. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zuliani, Dinas Pendidikan, unit kerja SDN 6 Kayu Malue Ngapa, asal Palu. Asal Palu. Oke. Saya senang sekali kalau ada orang Palu mengabdi di Palu ya. Oke, selanjutnya terima kasih Ibu Zuliani. Ibu guru kelas? Iya, Guru kelas. Oke. Guru kelas. Selanjutnya Pak Christian Daud. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Christian Daud. Saya bertugas di SMP Negeri 9 Palu sebagai guru TK, Ibu. TK ya, SMP Negeri 9 itu Zebra ya? Iya, Jalan Zebra, Ibu. Oke. Pak Daud asli mana? Saya lahirnya di Palu sih, Ibu, tapi kalau orang tua itu dari Ambon, Ibu. Oh, Ambon Manise. Iya, Ambon Manis. Saya Maniso ya. Oke.
Terima kasih Pak Christian Daud. Ya, Iya. selanjutnya Ibu Lili Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Lili Yulianti, instansi Dinas Pendidikan, unit kerjanya di SDN 2 Talise sebagai guru kelas. Oke, guru kelas. Oke, Ibu Lili asli mana? Aslinya Jawa tapi kelahiran Palu. Kelahiran Palu ya. Oke, jadi sudah lama di Palu berarti jadi orang Palu sudah ya, mudah-mudahan. Oke, baik, terima kasih Ibu Lili. Selanjutnya Pak Andi Sahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi keluar sendiri tadi, Bu. Iya, oke, jaringan ya. Iya. Silakan Pak. Nama saya Andi Sahid. Instansi kerja saya di SDN Impres Watu Sampu. Sebagai guru kelas. Ya. Kelahiran Kota Palu, Ibu. Oke, orang Palu Pak Andi Sahid ya. Oke, baik, terima kasih Pak Andi Sahid. Selanjutnya terakhir nih Ibu Evelyn. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Evelyn, Bu, lahir di Palu. Ibu mungkin satu agak bagaimana Pak Anca ini supaya tidak double ini? Satu aja ya, by handphone aja Bu ya. Ya. Soalnya kalau yang by laptop dia gelap Ibu, jadi cuma terlihat latar saja. Tidak kelihatan wajah. Oke, silakan lanjutkan Ibu. Ya, Bu. Nama saya Evelyn, lahir di Palu. Sekarang bertugas di Inspektorat Daerah Kota Palu. Inspektorat ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih Ibu Evelyn. Ya, mudah-mudahan besok lebih bagus lagi ya, laptopnya bisa menampilkan wajah kameranya. Iya, Bu. Dan tidak ada kendala yang berarti untuk yang lain-lain juga. Baik, Bapak Ibu, kita masuk ke materi gitu ya. Jadi hari ini kita agenda 2. Saya hanya ingin satu perkenalan, kemudian saya ingin mendengarkan apa yang sudah Bapak Ibu dapat dari MOOC terkait dengan agenda 2. Oke, agenda 2 itu apa materinya? Nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ASN. Ya, oke. Kalau agenda 1? Wawasan kebangsaan Ibu dan bela negara. Agenda 1 itu agenda Wawasan dan bela negara. Ya, sikap perilaku bela negara. Kalau agenda 2 nilai-nilai dasar PNS, bukan ASN, PNS. Ya, nilai dasar PNS. Dan kalau agenda 3 kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Baik, jadi di dalam agenda 2 itu nilai-nilai dasar aneka. Apa itu aneka? Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi. Anti korupsi. Oke, baik. Sekarang saya ingin mendengar satu-satu apa yang Bapak Ibu sudah dapatkan dari MOOC gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu tidak baca semua itu, jadi ya mungkin termasuk pintas gitu masing-masingnya gitu ya. Saya yakin Ibu Tita ketawa, berarti memang betul apa yang saya bilang gitu ya. Orang Indonesia kan memang malas membaca gitu ya. Jadi saya yakin mungkin yang dibaca cuma rangkuman-rangkumannya saja gitu, kemudian ikut ujiannya juga cuma ngitung kantong baju gitu, atau suara tokek pas kebetulan di luar gitu, jadi habis jadi gitu, akhirnya lulus gitu. Tapi mungkin juga karena waktunya lama, Bapak Ibu sudah baca semua habis, akhirnya semuanya sudah hafal. Oke, baik, nanti saya tunjuk ya, karena saya yakin kalau diminta angkat tangan, tidak ya kalau raise hand. Saya minta apa yang sudah didapat dari aneka, silahkan Ibu Nur Yakin, apa yang sudah didapat dari MOOC terkait dengan aneka agenda 2. Ya. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang
telah diberikan kepada saya, yang saya telah dapatkan selama mengikuti MOOC dari agenda 2, yaitu nilai-nilai dari dasar CPNS. Yang pertama yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau disingkat dengan ANEKA. Terus? Nilai-nilai ini semuanya ada indikator-indikator. Indikator yang bisa saya sebutkan untuk akuntabilitas seperti tanggung jawab, kejujuran, kepemimpinan, transparansi. Terus kalau untuk nasionalisme ini, dia lebih kepada ketuhanan, berdasarkan 4 alinea pada Undang-Undang Dasar. Terus yang ketiga, untuk etika publik, indikatornya itu bisa untuk bertanggung jawab, integritas, cermat, disiplin. Komitmen mutu yang keempat yaitu komitmen mutu. Komitmen mutu dia lebih ke efisien, inovasi, berorientasi pada mutu. Yang terakhir yaitu anti korupsi, indikatornya jujur, disiplin, kerja keras, peduli, berani. Terus kurang lebih itu saja Ibu yang saya bisa paparkan dari nilai-nilai dasar yang saya peroleh. Diharapkan kami bisa melaksanakan dan sesuai dengan ini nilai-nilai dasar yang telah kami pelajari. Sekian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Nur Yakin. Selanjutnya Pak Andi Sahid. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya peroleh, yang saya pelajari selama MOOC yaitu memahami tentang nilai-nilai dasar PNS. Mana yang pertama yaitu akuntabilitas, di mana akuntabilitas itu adalah merujuk pada kewajiban setiap individu atau kelompok untuk memenuhi tanggung jawab amanah untuk mewujudnya nilai-nilai publik. Kemudian nasionalisme, di mana prinsip-prinsip nasionalisme itu yaitu adanya hasrat mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Itu prinsip-prinsip nasionalisme. Kemudian apa lagi? Etika publik. Etika publik ini Bu yaitu refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah dalam perilaku, tindakan, dan keputusan kebijakan publik. Kemudian yang terakhir kemudian komitmen mutu, di mana dasar komitmen mutu ini yaitu pelaksanaan tugas aparatur untuk mendorong terciptanya iklim budaya kerja unggul untuk menumbuhkan keberanian dan menampilkan kreativitas dan inovasi. Kemudian yang terakhir Bu, anti korupsi. Anti korupsi itu memiliki nilai-nilai dasar yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras. Mungkin hanya itu saja Bu yang bisa saya paparkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andi Said. Selanjutnya Pak Christian Daud. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ibu. Kalau dari saya, setelah saya mempelajari aneka melalui MOOC, apa yang saya dapat adalah mengenai pemahaman aneka itu sendiri Bu, yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi Ibu ya. Iya, setelah dipahami bagaimana kiranya penerapannya, itu juga telah dimasukkan di dalam MOOC Ibu. Sudah saya dapatkan bagaimana cara penerapannya
dari aneka itu Ibu di dalam lingkungan kerja kita Ibu. Karena sebagai ASN kita harus selalu mengedepankan sikap-sikap yang ada di dalam aneka ini Ibu, atau indikator-indikator yang ada di dalam aneka Ibu, agar menjadi ASN yang profesional dan dapat diandalkan Ibu. Kiranya itu saja Ibu ya, itu yang saya dapat dari MOC. Terima kasih Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Christian Daud. Selanjutnya Ibu Tita. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Dari pembelajaran pemahaman saya Bu, mohon juga koreksinya jika ada yang salah. Dari Ibu suaranya kecil sekali ya. Kedua. Ibu suaranya kecil. Apa karena saya tua ya? Ya, oke, silakan. Ya Bu, nanti ya. Dari agenda 2 itu pertama ya seperti teman-teman bilang ada nilai-nilai dasar yaitu ya biasa kita dengar aneka ya. Pertama adalah akuntabilitas, di mana akuntabilitas ini sebuah tindakan kewajiban untuk pertanggungjawaban terhadap amanah, di mana kalau kita sebagai ASN itu amanah yang ditujukan ke kita, yaitu fungsi sebagai ASN itu seperti pelayanan publik, pelaku kebijakan, terus perekat kesatuan dan persatuan. Nah, akuntabilitas selain itu akuntabilitas, yang kedua nasionalisme, di mana kita dituntut untuk nasionalisme ini kita berlandaskan dari ideologi Pancasila, dari sila-sila, dari kelima sila. Kemudian yang etika publik. Di etika publik ini di situ ada sebuah tatanan atau norma yang bisa menentukan baik atau buruk, benar atau tidaknya sebuah tindakan kita sebagai ASN atau keputusan kita pada saat melakukan pekerjaan atau pelayanan. Di situ juga ada kode etik untuk ASN seperti itu. Kemudian dari aneka komitmen mutu. Komitmen mutu di sini bagaimana kita menjalani memberikan pelayanan, tetapi kita harus mengkaji apakah hasil yang kita dapatkan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Ini mengenai hasil, dari proses sampai hasilnya. Terus kemudian yang terakhir adalah anti korupsi, di mana kita melakukan tindakan-tindakan atau perilaku yang anti korupsi seperti jujur, terus mengelola keuangan atau apapun itu pada saat kita melakukan pekerjaan kita sebagai ASN sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan sesuai dengan prosedur yang sesuai. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Ibu Tita Lestari. Satu lagi ya dari Pak Saiful. Kalau menurut saya itu Bu, yang saya ketahui dari nilai-nilai dasar ASN, halo Ibu, ya. Jelas Ibu? Ya, jelas. Ya. Yang saya ketahui nilai-nilai dasar PNS itu nilai-nilai itu prinsip, seperangkat prinsip yang harus dijalani oleh aparatur sipil negara. Ya, seperti akuntabilitas itu, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Dan di dalamnya itu akuntabilitas ada nilai-nilai yang tertanam di dalam akuntabilitas itu. Misalnya tanggung jawab, jujur. Kemudian di nasionalisme, prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan yang adil dan beradab, seperti itu Ibu. Kemudian etika publik nilai-nilai yang tertanamnya juga ada sikap yang jujur Ibu. Yang masih saya ingat, kemudian ada komitmen mutu nilai-nilai yang tertanam di dalamnya juga harus ada inovatif dan orientasi mutu.
Kemudian anti korupsi itu nilai-nilai yang tertanam di dalamnya juga seperti sikap jujur, disiplin, mandiri. Kemudian ada juga yang saya ingat itu mungkin peran dan kedudukan kita sebagai aparatur sipil negara, Ibu. Mungkin seperti itu, Ibu. Iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiful. Jadi ya kira-kira itu yang sudah Bapak Ibu dapat dari MOOC. Sekarang pertanyaan saya adalah, kira-kira dari semua nilai aneka itu, yang mana sudah Bapak Ibu terapkan di dalam pada saat Bapak Ibu bekerja ya, di lingkungan kerja, baik yang guru yang di puskesmas maupun yang di rumah sakit dan inspektorat gitu ya. Jadi coba saya minta Ibu Evelyn ya, Ibu uraikan nilai aneka yang sudah Ibu terapkan di dalam Bapak Ibu bekerja. Ya. Oke, silakan. Iya, ya Bu. Kalau untuk penerapan aneka di lingkup instansi yang sudah saya lakukan, Ibu, jadi untuk akuntabilitas sendiri, saya sendiri sudah bertanggung jawab atas semua tugas-tugas yang diberikan secara bersungguh-sungguh. Terus untuk di nasionalisme sudah menjalankan nilai-nilai yang nilai-nilai Pancasila yang nomor 4, sila keempat itu. Jadi bentuknya itu Ibu, segala macam pemeriksaan yang saya lakukan itu tidak melihat kepentingan siapapun kelompok, jadi tetap bersikap netral. Terus untuk yang, maaf Ibu, untuk yang sikap etika publik, tetap memberikan pelayanan yang baik kepada semua instansi terkait, selalu bersikap ramah, jujur, sopan. Terus yang keempat tadi etika publik, bukan, maaf Ibu, yang keempat itu komitmen mutu, selalu menjalankan semua tugas itu secara efektif, efisien. Jadi semua tugas yang diberikan saya lakukan tepat waktu, menyelesaikannya tepat waktu. Terus yang terakhir itu yang paling penting Ibu di inspektorat itu ya anti korupsi. Jadi kita memang punya etika seorang auditor, itu harus akuntabilitas, profesionalisme, integritas tetap dijaga Ibu. Itu seperti itu Bu. Oke. Baik, jadi sebenarnya untuk di inspektorat, bukan hanya inspektorat ya, semuanya ya gitu, nilai 1 untuk nasionalisme itu paling penting gitu ya, ketuhanan itu. Iya. Karena kita semua harus ingat Tuhan ketika kita dimanapun kita berada, apalagi inspektorat gitu ya, ketika kita takut dengan Tuhan pasti anti korupsi nantinya, ya kan? Tidak akan kita korupsi karena kita ingat ada Tuhan yang akan selalu mengawasi tugas kita. Dan semua saya kira bukan hanya di inspektorat ya, tapi itu semua, termasuk di rumah sakit juga gitu kan, bahwa ingat Tuhan, bahwa yang menyembuhkan itu Tuhan, Ibu ya, Ibu Tita gitu, bahwa kita hanya istilahnya perantara lah gitu, bahwa yang menyembuhkan adalah Tuhan. Kemudian apapun yang akan kita lakukan, semacam kita yang mengawali semua kegiatan misalnya dengan bismillah gitu, supaya menghadirkan Tuhan di dalam setiap kita punya kegiatan gitu. Jadi jangan lupa bahwa ternyata nasionalisme yang pertama harusnya, saya tidak tahu Bapak Ibu apakah sudah menerapkan semua itu di tempat tugas, misalnya bahwa ketika waktunya sholat, misalnya yang muslim ya istilahnya sholat gitu, bukan hanya bentuk sholatnya, tapi ya sholat itu sebenarnya terus menerus gitu ya. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kita akan selalu ingat Tuhan di dalam pekerjaan kita gitu. Itu baru di pekerjaan, belum di kehidupan yang lain. Ini yang saya minta di tempat kerja.
Oke, terima kasih Ibu Evelyn. Selanjutnya Ibu Lili. Lili Yulian. Ya, untuk penerapan nilai-nilai ASN di tempat kerja saya sudah melakukannya, Bu. Ya. Contohnya dari akuntabilitas itu saya melaksanakan tugas saya dengan penuh tanggung jawab, tidak hanya ke siswa-siswa saya, tetapi juga pertanggungjawaban secara tertulis itu ada untuk atasan, itu berupa perangkat penilaian, perangkat RPP dan sebagainya. Kemudian untuk komitmen mutu, saya juga berusaha untuk efektif, efisien dalam mengajar, kemudian menciptakan inovasi. Kalau contohnya saya dalam bentuk pembelajaran itu saya membuat media pembelajaran semenarik mungkin agar bisa mudah dipahami siswa. Kemudian untuk anti korupsi saya berusaha untuk bersikap jujur dalam setiap kegiatan saya di sekolah. Dan untuk etika publik saya berusaha untuk menjalankan sebaik-baiknya dengan tulus dan tanpa paksaan, dan juga maaf Bu, untuk nasionalisme saya berusaha untuk bersikap netral dan tidak memihak pada satu golongan tertentu. Terima kasih, itu saja Bu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Lili ya. Jadi itu di sekolah. Kalau sopannya ada Bu? Iya Bu, karena selain menghadapi siswa, kita juga menghadapi orang tua siswa itu. Kalau dengan siswa kita, Ibu sopan tidak Bu? Perlu sopan tidak selalu, perlu Bu. dengan siswa? Harus Ibu. Harus ya, harus, supaya ya. menjadi contoh ya. Oke. Iya, betul. Baik, terima kasih Ibu Lili. Selanjutnya Pak Zainal. Dibuka dulu suaranya Pak Zainal. Halo. Ya, oke. Maaf Ibu, jaringan kurang bagus, kurang Ya. mendukung. Iya. Kalau untuk saya sendiri pribadi, untuk menilai diri saya sendiri, saya rasa saya sudah menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya sebagai guru. Seperti contohnya akuntabilitas ini, saya mengajar dengan baik, insya Allah. Saya menilai tugas-tugas mereka seperti yang tugas guru secara umumnya. Halo? Ya, lanjut Pak. Ya. Lanjut. Sedangkan nasionalisme ini, alhamdulillah saya menjalankan juga dengan cara beribadah, seperti yang dilakukan kebanyakan orang sesuai dengan agama. Untuk etika publik itu tentang kesopanan, kejujuran, itu alhamdulillah saya juga menjalankannya Bu. Karena kita tidak hanya menghadapi dengan saat ini yang pandemi, tidak menghadapi hanya dengan anak-anak, melainkan mengajarkan orang tua juga. Muridnya bertambah Pak ya, jadi. Iya Ibu. Ya, jadi double. Halo? Ya, karena dengan orang tuanya juga. Iya. Oke, lanjutkan Pak Zainal. Pak Zainal kayaknya signalnya, suaranya tidak keluar. Halo? Halo Bu? Ya, lanjut. Oke, baru keluar lagi suara. Sampai di mana etika publik ya Bu ya? Ya. Kalau komitmen mutu itu Bu, komitmen mutu kan kita kalau guru sendiri ada administrasi sekolah seperti itu. Alhamdulillah saya buat semua dengan efektif menjalankan tugas saya sebagai seorang guru seperti RPP, pembuatan perangkat-perangkat pembelajaran. Untuk anti korupsi sendiri itu, kalau kita di guru itu alhamdulillah anti korupsi dijalankan karena saya sendiri datang tepat waktu seperti yang diperintahkan oleh wali kota itu. Sebelum jam 7.15 itu sudah apel kita itu Bu. Alhamdulillah itu tertanam di dalam diri saya, tetap datang tepat waktu. Itu saja dari saya Bu. Sekian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Zainal. Selanjutnya Ibu Ulfa, Ulfa Sari. Halo. Ya. Halo. Ya Pak Zainal. Bagaimana Pak?
Halo, Ya, itu gimana saja Pak? dari saya, Bu. Ya, oke. Terima kasih Pak Zainal. Oh iya, Ya, oke. Selanjutnya terima Ibu Ulfa. kasih, Bu. Ya, oke. Selanjutnya Ibu Ulfa. Mana Ibu Ulfa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Untuk saya sendiri, bagaimana penerapan aneka di instansi kerja saya? Menurut saya, alhamdulillah sudah baik menurut saya, karena untuk akuntabilitas sendiri dalam mengajar maupun melengkapi administrasi itu saya sudah bertanggung jawab, Ibu. Kemudian untuk nasionalisme sendiri, kita sebagai umat Muslim setiap hari harus melaksanakan sholat 5 waktu, dan itu harus selalu kita kerjakan walaupun kita di tempat kerja. Kemudian di tempat kerja pasti yang beragama berbagai macam dan berbagai dari berbagai suku maupun ras, dan kita sebagai PNS di tempat kerja tidak boleh memandang berdasarkan agama, ras maupun suku, jadi netral Ibu. Kemudian untuk etika publik sendiri, saya sudah melaksanakan tugas dengan kerja keras dan bertanggung jawab. Dan untuk komitmen mutu, kita sebagai guru itu selalu dituntut harus punya inovasi dalam proses pembelajaran sehingga anak-anak di kelas tidak merasa bosan ketika kita melakukan proses pembelajaran tersebut. Mungkin begitu Bu. Kemudian anti korupsi, kita selalu ditanamkan di sekolah Ibu bagaimana harus tepat waktu, tidak boleh terlambat, setiap hari harus datang sebelum jam 7 seperti itu. Kemudian harus bekerja keras dalam pekerjaan dan bersikap adil. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ulfa. Ya, selanjutnya Ibu Bella. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya di sini akan menjelaskan sedikit bagaimana penerapan nilai-nilai dasar ASN, terutama pada saat saya menjalankan tugas di sekolah. Yang pertama, akuntabilitas. Saya rasa saya sudah melaksanakannya, Ibu. Saya sudah bertanggung jawab, baik itu saya mengajar, melayani siswa, orang tua, dan juga guru, serta sudah melaksanakan juga administrasi baik berupa penilaian ataupun administrasi berupa RPP dan segala macamnya itu. Yang kedua, nasionalisme. Saya setiap hari, saya selalu dengan anak-anak, baik dalam Zoom meeting ataupun melayani mereka dalam Zoom meeting ataupun WhatsApp group, selalu mengajak anak-anak itu sebelum belajar dan setelah belajar itu berdoa. Terus, begitu pula, meskipun saya bukan di sekolah itu kan berbagai macam, jadi selalu mengedepankan mengizinkan siapapun untuk beribadah. Terus sebisa mungkin selalu membantu teman atau anak-anak orang tua melayani mereka jika mereka mengalami kendala dalam pembelajaran. Terus selanjutnya etika publik. Nah, di sini saya selalu mengedepankan namanya melayani dengan hati. Jadi selalu sopan dengan orang tua, tidak mudah, meskipun kadang-kala ada miskomunikasi dengan orang tua, tapi selalu berusaha untuk sopan dengan mereka, menjelaskan dengan sangat sopan, baik itu juga dengan anak-anak ataupun dengan teman-teman guru di sekolah. Kemudian komitmen mutu, ya di sini selalu berinovasi. Seperti saat ini Ibu, kita belajarnya secara daring. Jadi saya berusaha mencari tahu bagaimana caranya agar saya bisa menjamah semua anak-anak, baik itu saya menggunakan inovasi pakai Google Classroom, terus Zoom Meeting atau Google Meet. Jika mereka tidak bisa menggunakan itu, saya cari cara lain, misalnya video call dengan mereka, dan juga biasanya mencari mereka ke rumah mereka masing-masing. Terus anti korupsi,
Saya selalu berusaha untuk datang tepat waktu, mengikuti apel pagi, dan juga sebisa mungkin tidak menerima gratifikasi baik berupa dalam bentuk hadiah dari orang tua. Terima kasih, Ibu. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya yang terakhir, Ibu Zuliani. Ya, terima kasih Ibu. Sedikit saya ingin menjelaskan nilai-nilai dasar yang saya terapkan di instansi saya. Yang pertama, seperti akuntabilitas itu, saya berusaha bertanggung jawab melaksanakan tugas saya di tempat kerja saya, seperti tugas untuk memberikan pekerjaan kepada anak, soal-soal, membagikan tepat waktu, datang ke tempat kerja tepat waktu. Selanjutnya itu untuk etika publik, berusaha selalu ramah, sopan kepada orang tua apabila anak-anaknya itu mendapat kendala dalam mengerjakan tugasnya. Untuk selanjutnya nasionalisme, selalu berusaha mengingatkan kepada anak-anak untuk sebelum melaksanakan tugas mereka itu diusahakan untuk berdoa supaya agar apa yang mereka lakukan di hari itu dapat berguna untuk mereka. Berusaha selalu ramah kepada teman-teman, saling menghargai, waktu istirahat, waktu untuk selanjutnya untuk anti korupsi, diusahakan selalu jujur. Maksudnya jujur, setiap pagi datang sesuai waktu apel pagi. Sebelum pulang kita selalu juga diusahakan apel pulang sesuai jadwal. Selanjutnya untuk etika publiknya itu selalu memperlihatkan sikap yang baik, melayani siswa atau orang tua wali murid yang datang untuk mengambil tugas anak-anaknya. Ya, mungkin itu Ibu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Apa yang Bapak Ibu sudah ceritakan tadi, gitu ya. Nanti akhirnya adalah kami ingin pembuktian. Gitu. Makanya pembuktiannya adalah ketika aktualisasi sebagai bentuk akuntabilitas dari Bapak Ibu, gitu ya. Kita minta apa yang sudah dilakukan itu nanti pembuktiannya ada gitu. Memang betul-betul oke, memang saya melaksanakan itu semua ya. Akuntabilitas itu kan ada aspeknya, kan ada bahwa dia adalah suatu hubungan, bahwa dia membutuhkan laporan, dia berorientasi pada hasil. Kemudian itu ya, betul ya, ada aspek 5 aspek itu ya. Kemudian adanya konsekuensi, dan kemudian yang terakhir adalah memperbaiki kinerja. Itu kalau tidak salah ya, kalau tidak salah berarti betul. Jadi itu semua nanti sebagai bentuk akuntabilitas, tanggung jawab dari Bapak Ibu nanti akan membentuk suatu rancangan aktualisasi yang kemudian nanti dilaksanakan, dibuktikan mana buktinya bahwa sudah sopan, bahwa sudah beraneka, Bapak Ibu sudah beraneka, itu mana ditunjukkan nanti. Oke, baik. Selanjutnya saya ingin, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan tentang tugas-tugas yang saya berikan. Saya mau share screen tentang tugas ya. Ya, baik. Ada penugasan. Bapak Ibu sudah lihat di LMS penugasan? Oke. Sudah Ibu, sudah. Sudah ya? Sudah Bu, Oke. sudah ya. Ada yang tidak dipahami? Ada yang kurang dipahami? Oke, Ibu Lili, silakan. Itu untuk tugas individu ini Bu, itu kan apakah hanya dalam bentuk tabel atau kita perlu mendeskripsikan dulu analisisnya baru kemudian dimasukkan ke dalam tabel, atau hanya langsung tabelnya saja Bu? Jadi dianalisnya langsung dalam tabel, bukan hanya aneka ya, tapi indikatornya ya. Oke, akuntabilitas itu indikator apa yang ada di dalam video tersebut gitu. Kemudian nanti ceritanya boleh di luar tabel gitu. Jadi hasil analisis apanya itu diceritakan waktu apa itu yang kelihatan, nilai itu munculnya di mana gitu ya. Jadi misalnya akuntabel di dalam ini
pembuktiannya gitu ya, di video bagian mana itu diceritakan di luar tabel gitu. Atau boleh juga di dalam tabel. Jadi videonya di bawah tulisan video ya, kalau nggak salah di mana sih? Dan ini ya oke, misalnya di tayangan bagian apa gitu kan, cuma sepotong saja gitu, itu menunjukkan akuntabilitas misalnya. Di bagian ini membuktikan bahwa dia, supaya saya tahu bahwa oh ternyata ibu tahu ini akuntabilitas itu yang mana, nasionalisme itu yang bagaimana di dalam tayangan itu gitu ya. Oke, jadi itu. Jadi di sini di tayangan yang mana, ketika bagian mana kan itu ada ya. Jadi dari awal sampai akhir itu ada nilai-nilai di situ. Oke. Boleh, yang lain? berarti ya. Maaf Bu, berarti kayak tayangan itu kita tuliskan bagian mana, boleh detik keberapa sampai keberapa begitu? Lebih baik dikatakan saja. Nanti saya tidak tahu nanti detik-detiknya. Kalau di ini kan nanti ditahu ya, yang mana itu waktu dia bicara apa atau waktu dia bagaimana. Oke. Ya. Oke, masih ada lagi? Yang baru bisa dibuka tugas hari ini ya? Atau sudah bisa terbuka semua? Baru tugas hari ini, Bu. Baru tugas hari ini. Ya, hari ini baru saja, tugas Bu. hari ini ya. Oke. Ini ada tugas kelompok. Baik, jadi Bapak Ibu karena belum bisa dibuka yang lain, berarti Bapak Ibu belum bisa juga menanyakan untuk tugas yang berikutnya. Tapi kalau ada kendala atau kurang pemahaman, Bapak Ibu silahkan menghubungi saya. Nomor HP saya adalah nomor WA ya. 0853 2956 6608. Oke ya. 0853 2956 6608. Ya. Baik Bapak Ibu, saya waktunya sudah habis karena saya untuk pertemuan pertama ini saya cuma ambil 1 jam. Nanti pertemuan kedua saya ambil 2 jam karena saya ingin Bapak Ibu di situ nanti presentasi ya. Kalau cuma 1 jam waktunya sangat kurang sehingga kita perkenalannya 1 jam saja. Baik, akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan kerjasama Bapak Ibu di sini ya. Bapak Ibu antusias mengikuti materi ini. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan baik dalam hal penampilan maupun isi dan kata-kata ya saya mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya mohon maaf dan insya Allah kita ketemu lagi kalau tidak salah tanggal 8 ya. Ya, baik. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Terima kasih. Waalaikumsalam Ibu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Insya Allah ketemu lagi tanggal 8. Oke, saya live ya. Iya Ibu.